Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu body language. Jadi di body language itu yang pertama itu ada peran bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam public speak. Apa sih body language itu? Jadi komunikasi nonverbal, pesan yang disampaikan tanpa kata-kata dalam public speaking. Keduanya menentukan seberapa kuat pesan verbal diterima audiens. Ada beberapa perannya. Yang poin pertama yaitu menunjukkan pesan verbal. Bahasa tubuh yang tepat memperkuat makna kata-kata, misalnya saat menyampaikan semangat, pembicara yang lebih berdiri tegap dan tersenyum akan meyakinkan bahwa audiens itu lebih percaya diri. Yang kedua itu membangun koneksi dengan audiens. Kontak mata, senyuman dan ekspresi terbuka membuat audiens itu merasa dihargai dan dilibatkan. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan kepercayaan diri. Jadi postur tubuh yang tegak dan gerakan tangan yang mantap membuat pembicara tampak percaya diri bahkan ketika ia merasa gugup. Yang poin selanjutnya yaitu menyampaikan emosi dan niat sebenarnya. Audiens dapat menangkap ketulusan antusiasme atau kebosanan pembicaraan lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Terkadang lebih kuat daripada isi kata-kata itu sendiri. Yang poin selanjutnya yaitu menjaga perhatian audiens. Pembicara yang ekspresif bukan berlebihan, jadi membuat penonton tetap fokus dan tidak bosan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk bahasa tubuh yang efektif dan yang perlu dihindari. Yang pertama yaitu postur tetap tegap dan terbuka. Jadi kita sebagai pembicara di depan, postur kita itu tetap berdiri lurus, bahu tetap rileks dan kaki sejajar dengan bahu, yang menunjukkan kesiapan bahwa kita itu sudah siap dan percaya diri bicara di depan. Yang kedua yaitu gerakan tangan alami dan terarah. Gunakan tangan untuk menekankan poin penting, misalnya itu membuka telapak tangan saat menjelaskan sesuatu, atau misalkan kita berbicara Allah, tangan kita menunjuk ke atas. Ya. Yang selanjutnya itu kontak mata yang seimbang. Jadi kita tatapan kita tetap ke audiens secara bergantian. Cukup 3 detik, tidak boleh lebih, bukan hanya satu arah, untuk menciptakan kesan interaktif dan menghormati semua terdengar. Yang selanjutnya itu ekspresi wajah sesuai konteks. Tersenyum saat menyambut, serius saat membahas hal penting, antusias saat memberi contoh inspiratif. Selanjutnya itu gerakan tubuh mendukung alur bicara. Jadi langkah kecil ke depan saat menekankan ide penting atau bergerak ke sisi lain untuk beralih topik dan membantu menjaga dinamika. Bahasa tubuh yang perlu dihindari ya. Jadi menyilangkan tangan di dada, terkesan itu menutup diri atau defensif. Yang kedua menunduk atau membungkuk, menunjukkan kurang percaya diri, bahwa kita itu berbicara di depan itu kurang yakin atau kurang siap. Yang ketiga itu gerakan berulang tanpa makna seperti memainkan pulpen, mengetuk meja, atau menggoyangkan kakinya. Itu mengganggu perhatian audiens, bisa jadi salah fokus audiens terhadap pembicara yang di depan. Yang keempat itu terlalu banyak bergerak atau berjalan mondar-mandir. Itu membuat audiens lelah mengikuti, seperti orang bingung. Kontak mata berlebihan atau terlalu lama, itu bisa membuat audiens itu tidak nyaman. Audiens itu merasa diawasi atau dilihat terus-menerus. Poin ketiga itu praktek
praktik postur gerakan dan ekspresi wajah yang mendukung pesan verbal. Jadi untuk menguasai silent language, membicara perlu berlatih konsisten antara pesan verbal dan non-verbal. Jadi berikut ini contoh-contoh praktik konkret. Yang pertama yaitu latihan postur, berdiri di depan cermin. Jadi kita bisa melihat posisi bahu, kepala, dan tangan. Pastikan itu tidak membungkuk atau kaku agar kita dilihat audiens itu lebih nyaman atau lebih enak. Yang kedua yaitu latihan gerak tangan. Rekam diri sendiri saat berbicara. Amati apa gerakan tangan membantu menjelaskan ide atau justru mengalihkan perhatian. Nah, yang ketiga yaitu latihan ekspresi wajah. Coba bercerita dengan berbagai emosi, senang, prihatin, antusias. Pastikan ekspresi wajah sesuai isi kata-kata apa yang kita sampaikan kepada audiens. Latihan kontak mata. Saat berlatih di depan teman atau kamera, usahakan tatapan berpindah ke beberapa arah seolah-olah menjangkau semua audiens. Pastikan gestur nada suara dan ekspresi wajah saling mendukung. Misalnya jangan tersenyum saat membahas hal yang sedih atau serius. Jadi kesimpulannya adalah bahasa tubuh adalah bahasa diam yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dalam public speaking, keberhasilan komunikasi tidak tergantung pada apa yang dikatain, tetapi bagaimana pembicara menampilkan dirinya di depan. Dengan menguasai postur, gerak, ekspresi wajah yang seorang pembicara dapat menyampaikan pesan dengan lebih kuat, menarik, dan meyakinkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.